Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita menggunakan cara rangka batang dengan metode Cremona. Kalau Cremona itu adalah secara grafis. Grafis. Ini grafis semua, baik mencari reaksinya juga harus grafis, tapi tetap sama dengan metode keseimbangan titik buhul, yaitu persamaan yang disediakan adalah sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Nah, kita mencari misalkan reaksi dengan metode grafis. Kita susun mulai dari ini, misalkan 10. Nah, ini 10, ini 5, ini 5. Terserah, ini misalkan 10 ton, itu misalkan 2 cm. Ini 10, ini 5, ini 10. Nah, cara nyusunnya tidak boleh dilompat-lompat, jadi urut. Misalkan ini 10, 5, 10. Atau misalkan ini 12, berarti 12, 5, 10. Tidak boleh itu 12 langsung ke 10. Tidak boleh, harus diurut sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nanti ini kita tentukan titik sembarang. Ini misalkan M titiknya. Kita hubungkan. Nah, ini. Nah, ini garis yang ini kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Sehingga batang satu ini, nah garis satu ini hanya dia memotong di 10 ton. Nah, kita jadi 10-nya misalkan seperti ini. Ini 5, ini 10. Maka ini ditarik garis sejajar satu itu. Nah, seperti ini misalkan, ini yang satu. Sehingga dia hanya motong di gaya yang 10. Kemudian yang nomor 2 itu 2 ini, maka dia memotong. Nah, jadi memotong ini, memotong 10 juga, memotong 5 juga, sehingga caranya seperti ini. Kalau misalkan dia gayanya ini harus sejajar dengan 2. Nah, ini harus potongnya di sini. Kemudian yang ketiga ini motong yang 5 sama yang 10. 5, ini yang 5 dan 10. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi harus melalui ini dan titik potong ini. Kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, ini yang menutup ini hingga seperti ini. Sehingga kalau ditarik sini, hasilnya ini. Ini adalah resultannya. Nah, resultannya itu sehingga sini yang titik awal itu dihubungkan dengan titik akhir, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, sehingga garis merah ini ditarik dari sini, hingga hasilnya kurang lebihnya di sini. Nah, ini. Jadi yang ini adalah RA, yang ini adalah RB. Karena kita mulainya dari sebelah kiri, sehingga yang atas itu menjadi RA. Kalau misalkan dibalik, berarti yang RB-nya yang atas. Karena ini kebetulan simetris, maka terbalik pun tidak masalah. Ini sama RA dan RB sama nilainya. Nah, ini untuk mencari reaksi dengan cara grafis, sehingga kita mendapatkannya RA dan RB. Kalau yang secara analitis seperti ini. Jadi kita hitung seperti biasa. Nah, ternyata di rangka batang itu waktu mencari reaksinya sama dengan waktu dibalok, yaitu penyebutnya ini harus dijumlah supaya sama dengan penyebutnya, sehingga hasilnya selalu benar, tidak pernah salah. Nah, setelah itu berikutnya, setelah dapat RA dan RB, ini harusnya menyatu semua ya gambarnya, sehingga kita mulai kayak persis seperti keseimbangan titik buhul, yaitu memulai titik buhul yang 2 batang belum tahu, tapi konsepnya itu seperti diurut, memulainya dari yang diketahui dulu, terakhir itu adalah yang belum ketahui. Contoh ini, kita mulai dari titik buhul A. Titik buhul A ini ada RA, ada 5, ada 1. Jadi kalau RA-nya kan atasnya ini. Nah, ini misalkan kita akan memulai misalkan dari 1 dulu, enggak boleh. Nah, ini cara memulainya harus searah jarum jam. Tapi yang diketahui dulu yang harus digambarkan. Ini RA. Habis RA baru 5. 5-nya kemana? Ke sini. Nah, ini.
5-nya ternyata dia menekan menuju ke sini. Kemudian ini baru, nah sehingga ini terbentuklah poligon tertutup. Ini RA, ini S5, ini S1. Sehingga yang S1-nya ini ke kanan arahnya berarti dia tertarik. Kalau ini menuju ke sini arahnya berarti dia tekan ini. Nah ini tekan, sehingga gambarnya seperti ini untuk titik buhul A. Kemudian untuk titik buhul kita pilih apakah yang F, apakah yang C. Kalau yang F ini ternyata banyak yang belum diketahui, yaitu 9, 10, dan 6. Kalau kita C berarti yang belum 9 sama 2. Kita pindah ke titik C. Dari titik C itu kelihatan ini 1 sudah diketahui, karena kalau dilihat dari sini berarti dia arahnya ke kiri, berarti ke sana. Ini arahnya ke sini, dari berangkatnya dari sini. Kemudian ke atas 9. Nah, ternyata tidak bisa pulang ke sini, sehingga ini sama dengan ini. Nah ini S1 dan S2, sehingga S9-nya sama dengan 0. Karena kalau kita ini taruh ke atas atau ke bawah, kita tidak bisa pulang ke, tidak menutup poligon tertutup, sehingga hasilnya berarti 9-nya sama dengan 0. Itu untuk batang C. Kemudian setelah itu kita pindah ke batang F. Batang F gimana? 9 sudah dapat dari C. Terus yang 5 dapat dari waktu di titik buhul A. Kemudian yang belum 6 sama 10. Kita lihat dari sini. 5-nya itu ternyata dia negatif. Kalau negatif berarti menuju. Berarti arahnya gini. Nah ini S5. Ini mulainya dari sini. Kemudian ada 10 ton. Karena ini harus searah jarum jam. S5 dulu. Harusnya dari S9. Karena S9 ini sama dengan 0, maka kita mulainya dari S5. S5 berarti ini 10. Ini 10 ton. Ini S5, ini 10 ton. Kemudian ini S6. S6-nya seperti ini. Nah, S6-nya seperti ini. Kemudian baru ini S10. Nah ternyata di sini S6, ini S10. Kalau dari gambar ini adalah tertekan S5-nya, terus ini 10, S6-nya juga tertekan. Kalau kalian melihat ini kan arahnya ke sini, berarti dia tertekan. Kemudian dia S10-nya juga tertekan juga ke sini arahnya, sehingga S10-nya negatif. Ininya negatif, ini juga negatif, sehingga untuk titik buhul F itu ternyata bisa menghasilkan S5, S6 dan S10. Ternyata hasilnya sama-sama negatifnya atau sama-sama tekannya. Kemudian kita pindah ke apakah ke D, apakah ke G. Nah ternyata kalau ke D ada 3, 12, 11 belum tahu. 10 sudah tahu sebelumnya, 2 juga sudah tahu sebelumnya. Kalau kita pindah ke G, 6 sudah, berarti 5 ya sudah jelas ini ada. Berarti yang belum 7 sama 11. Nah kita gambar ini yang mulainya searah jarum jam. Kita mulai dari S6. S6 itu arahnya menuju, berarti kalau menuju itu gini. Nah ini menuju S6. Kemudian ada 5 ton. Nah ini 5. Kemudian yang ini, nah arahnya ke sana, berarti arahnya ke sana. Arahnya ke sini, arahnya ke sini sama dengan ini, baru dia turun. Hingga hasilnya seperti ini. Hasilnya bagaimana? Ini ke sini arahnya, berarti dia menuju, berarti dia tekan. Nah ini S7. Nah itu tekan, berarti ini ke bawah, tarik, berarti dia S11, sehingga dia tarik, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah ini bisa dilanjut atau berhenti sampai sini karena bentuknya simetris. Nah tapi kalau penggambaran ini supaya lebih jelas aja, ini saya pisah, harusnya dalam satu bagian ini, sehingga kalau satu bagian harus sesuai gambarnya ini secara grafis. Nah kita bisa mencoba juga dari titik B ini. Titik B ini bisa RB, jadi sama ini RB, ini sama dengan RB.
Nah, itu juga harus searah jarum jam. Nah, ini bisa lurus. Lurus bisa ke sini. Jadi kalau dari sini harus berlawanan, kalau yang dari kiri harus searah jarumnya, kalau sini harus berlawanan. Sehingga harus hati-hati dalam, kalau lebih gampang dari sebelah kiri, yaitu diurutannya searah jarum jam. Jadi yang pertama itu ini, searah jarum jam semua yang diketahui. Contoh misalkan ini S1, ini RA, kalau di sini RA, kemudian baru S5. Tidak boleh ke S1 dulu karena itu berlawanan, berarti ke sini. Jadi kalau misalkan harus searah jarum jam, sehingga ini ke sini, hingga ke sini, ke S1. Sehingga nilai dari S1, S5 ini kalau dilihat ini arahnya ke bawah. Nah, ke bawah itu menuju, berarti dia negatif atau tekan. Kemudian dia ke sana, ke kanan. Hingga S1 itu adalah ke kanan. Nah, karena ke kanan ini berarti dia meninggalkan titik buhul. Berarti ini adalah tarik. Nah, tarik, yang ini tekan. Nah, RA adalah tandanya ke atas dia. Sehingga hasilnya harus menutup poligon. Nah, kemudian kita mau pindah kemana lagi? Berarti misalkan mau ke C. Kalau ke F tadi tidak bisa. Kalau ke C kita ada dua, yaitu batang 9 dan 2. Ini kita mulai batang S1, kemudian harusnya ke atas karena ada 9. Kalau kita ke atas tidak bisa balik ke sini, sehingga S9 nya 0, ini balik lagi ke sini. Sehingga hasilnya, nah ini juga kalau dilihat dari sini, dari C dia ke kanan arahnya. Kalau ke kanan berarti dia tarik S2 nya. Ini tarik juga, meninggalkan titik buhul. Sementara S9 nya adalah 0 karena tidak bisa nutup kalau kita tarik ke atas ini. Sehingga hasilnya S1 sama dengan S2. Kemudian kita pindah ke sini, ke titik buhul F. Nah, titik buhul F ini bisa juga sama ini. Ini kalau harusnya kalau searah jarum jam mulainya dari S9, terus S5 10 ton, S6 dan S10. Nah, kita mulai dari S9 karena S9 nya tidak ada. Nah, berarti kita mulai dari ini. Nah, ini dari S5. S5 yaitu menuju, berarti ini ke atas. Kemudian ada 10 ton ke bawah, kemudian ada S6. S6 ke sini dia menuju ke titik buhul, kemudian baru ke S10, sehingga hasilnya adalah S10. Nah, ini kalau cara menentukan tandanya, kita lihat aja. Kalau kita berdiri di titik buhul F, maka ini menuju, berarti negatif. Ini karena ini sudah gaya ke bawah. Nah, ini menuju dari S6, menuju, berarti dia tertekan. Kemudian dia menuju lagi ke sini supaya menutup sebagai poligon tertutup, sehingga S10 nya adalah negatif juga, sehingga ini tertekan. Jadi negatif itu sama dengan tertekan. Kalau istilahnya di sini, kalau kita lihat dari sini, S10 itu tertekan, berarti dia arahnya ke sini, menuju. Kalau misalkan dia tertarik, maka dia meninggalkan titik buhul itu. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.